Tapi sayang sekarang ini timbul satu gerakan mau menekan orang Islam. Bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibilang radikal, ekstremis, anti Pancasila, HTI, pemberontak, macam-macam. Sejak kapan Majelis Ulama sudah mengeluarkan tausiah bahwa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Sebelum ada Hizbut Tahrir, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah ada ribuan tahun. Sudah ada, MUI sudah keluarkan tausiah, tapi tetap aja PKI anti agama ini bergerak terus menekan umat Islam. Pakai cadar diejek-ejek, pegawai negeri pakai cadar dipecat. Apa-apaan ini? Terus keluar tulisan-tulisan di medsos, cadar itu budaya Yahudi, cadar itu budaya Arab. Kepala tuk kau. Cadar kok budaya? Cadar tuh syariat is. Tiba-tiba ada dosen IAIN pakai cadar dipecat. Ada apa ini? Kan negara menjamin orang mengamalkan agama, betul nggak? Ini ada gerakan. Jangan dipikir ini nggak disengaja, ini disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kemerdekaan. Apakah dalam Islam ada merdeka? Ada. Kita sebagai manusia diberikan Allah kemerdekaan untuk memilih yang hak dengan yang batil. Merdeka. Ada rendang, satu rendang anjing, satu rendang kambing. Kita suruh milih. Pilihlah. Kau makan rendang kambing dapat pahala, makan rendang anjing berdosa. Kita diberi kemerdekaan untuk memilih oleh Allah. Yang hak dengan yang batil itu ada. Pilihlah. Allah mengatakan dalam Quran, wasyamsi wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaan kejadian jiwa. Pada diri manusia ini, kata Allah, kami beri dua jalan. Dua jalan pada diri manusia, pada jiwa manusia itu ada dua jalan. Yang pertama jalan takwa, yang kedua jalan dosa.
Itu dua jalan ada pada tiap jiwa manusia. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan durhaka dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya mengikuti jalan takwa. Wa qad khaba man dassaha. Rugi besarlah orang yang mengotori jiwanya ikut jalan dosa. Suruh milih. Hari ini dikaburkan oleh PKI akhir zaman ini. Orang-orang anti agama, dia bilang semuanya itu baik. Semua itu baik. Kita manusia harus saling mencintai, harus semua ciptaan Allah kita cintai. Babi pun ciptaan Allah juga. Bencong ciptaan Allah juga. Mau kalian cintai bencong? Kita sekarang dikaburkan nih agama. Harus menebarkan kasih sayang. Sama bencong pun harus sayang. Sama pemabuk pun harus sayang. Iyalah, kita sayang sama bencong, sama pemabuk, sama pencuri, sama penjudi, kita sayang. Karena sayangnya kita dakwah dia supaya dia menuju jalan takwa. Nggak kita biarkan. Kalau kita biarkan berarti kita nggak sayang. Ada orang mabuk, kita ketawain, hehehe, pemabuk. Udah berapa tahun Pak mabuk? 74 tahun. Bagus Pak, setahun lagi Bapak mati. Itu bukan sayang namanya itu. Dan kita nggak bisa mengatakan saya sudah takdir saya jadi pemabuk. Mana? Suruh pilih Pak. Kan Allah beri akal, pilih. Selain Allah beri akal, Allah beri nabi. Allah kirimkan Quran wahyu. Allah antar hadis. Allah kirimkan ulama-ulama. Allah kirimkan pendakwah-pendakwah. Untuk kita itu bisa memilih yang mana yang Allah ridho, yang mana yang Allah laknat. Terus gimana merdeka? Itulah merdeka. Yang baik diambil, pilih. Yang jahat yang dipilih. Itulah merdeka itu. Kalau nggak merdeka, kita mau tidak mau. Kalau bos kita jahat, kamu semua harus ikut jahat. Oh, nanti dulu bos. Kamu harus taat pada atasan. Taat pada atasan selama mengikuti aturan yang disepakati. Taat kepada manusia, taat sama suami, taat sama orang tua, taat sama pemimpin. Iyalah, itu kan perintah Allah. Iya, tapi ada garisnya. Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat sama makhluk dalam rangka melawan Allah. Tidak boleh. Jadi ada batasnya, bukan merdeka semerdeka-merdekanya. Istri wajib taat sama suami selama tidak melawan Allah. Sholat kau, ikut. Jangan makan banyak nanti gemuk kau, ikut. Tutup aurat kau, ikut. Taat. Tapi kalau satu hari terbuka dapur, masuk ayam tetangga dari dapur, menjerit suaminya, dek, cepat tutup pintu dapur, tutup. Kenapa? Ada ayam tetangga masuk. Lumayan hari ini kita gratis makan ayam. Maaflah dulu bang, diusir istrinya ayam itu. Kenapa kau usir? Ya orang bukan ayam kita kok bang, kan sudah kuperintahkan tangkap. Tidak boleh taat sama makhluk dalam rangka melawan Allah. Jadi merdekanya nggak bebas. Bagaimana orang beriman? Apakah kita hidup di dunia ini sebebas-bebasnya? Tidak. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim, ad-dunya sijnun mu'min wal jannatu kafir. Dunia ini penjara bagi orang Islam. Wa jannatu kafir. Tapi surga bagi orang kafir. Lama saya renungi hadis ini. Orang beriman ini hidup di dunia ini seperti hidup dalam penjara. Banyak aturan-aturan yang tidak boleh dia langgar. Bagaimana orang hidup dalam penjara? Makannya diatur. Betul nggak? Mana bisa di penjara mau makan rendang? Terserah pemimpin penjara lah. Pak, hari ini makan rendang. Apa rendang? Ini hari sisi ikan asin sama kau katanya. Mau apa kita? Kita nggak bisa ngelawan. Nggak mau makan, tak usah kau makan katanya. Orang penjara itu menurut aturan yang ada aja. Tidak bisa lari dari aturan. Jam sekian makan, nggak makan, nggak dapat lagi.
Makan jam 7 sampai jam 8. Malas tidur dulu lah. Jam 10 mau makan. Mana ada lagi, sudah diangkat barang. Ada aturan. Pakai baju nggak bebas. Baju penjara. Tidur, mati lampu. Jam 10 nggak ada, nggak tidur, mati lampu. Tidurlah kau. Nggak bisa tidur, tak usah tidur kau situ. Pokoknya ada aturan. Kita orang beriman ini macam orang penjara. Ada aturan. Makan aja nggak bebas kita. Nggak merdeka kita makan. Apa yang kita makan? Menurut aturan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di dunia ini aja. Nah, itu aturan. Jangan mimpi mau makan yang ada di planet Mars. Gimana ngambilnya ke sana? Saya mau makan yang ada di Jupiter. Gimana ngambilnya? Kata Allah, mimma fil ardi, yang ada di dunia ini aja makan. Walaupun ada dunia lain. Ada dunia lain, ada. Siapa yang bilang? Allah. Dunia yang macam kita punya ini, iya. Yang macam kita punya ini, ada air, ada pohon, ada makanan segala macam, udara ada. Di mana? Di langit sana lah. Berapa? 7 dengan kita punya ini. Jadi ada bumi lain, ada. Siapa yang bilang? Allah. Berapa? 7. Berarti kita punya ini 1, ada 6 lagi di langit sana. Di mana dibilang Allah? Di surah Cerai, di surah At-Tolak, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'an samawat. Allahul ladzi khalaqa sab'an samawat. Dialah Allah yang telah menjadikan 7 buah langit. Langit ada berapa? Sab'an samawat, 7 langit. Wa minal ardi mithlahun, dan bumi itu juga seperti langit. Ada berapa? 7. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi, menolak mentafsirkan ayat ini. Kata Sayyidina Abbas, kalau saya tafsirkan kamu cincang saya, kamu bunuh saya, kamu bilang saya orang zindik. Padahal sudah dibilang ada bumi lain di langit sana, 6 lagi. Biar aja nanti orang akhir zaman yang menerjemahkan itu. Sudah dapat, baru-baru ini dapat 1. Persis di teropong, ada airnya, ada udaranya, ada rumput di sana, ada sayur-sayuran ada. Terus kita mau ambil yang sana makanan gitu, nggak bisa, jaraknya jauh betul. Kalau kita punya pesawat kecepatan cahaya 300.000 km per detik, bukan 300 km per detik, 300.000 km per detik. Sekali loncat itu 8 kali muter dunia. Buruk lah itu ya. 300.000 kilometer per detik. Kita perlu waktu 1 miliar tahun baru sampai ke sana. Karena jaraknya 1 miliar tahun cahaya. 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. 1 miliar tahun baru sampai. Ada yang umurnya 1 miliar tahun? Ada? 60 tahun aja udah stroke. Maka kata Allah, mimma fil ardi, makan yang ada di dunia aja, di bumi ini aja, jangan makan yang di langit. Gak usah mimpi untuk itu. Kita terpenjara. Yang kita makan apa? Itulah kangkung, sawi, genjer, itulah yang ada di bumi ini. Halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Tidak boleh kita memakan yang haram, itulah penjara itu. Satu hari ada orang 3 hari hilang di hutan. Cari-cari jalan-jalan, ketemu kampung. Udah kurus, udah lemah. Sama orang kampung diselamatkan. Dari mana Bapak? Dari hutan. Dibawa ke rumah kepala desa, ada singgahlah sini, istirahat dulu. Katanya lapar kali aku 3 hari nggak makan. Kata kepala desa, iya, sediakan makan nasi putih sama kari daging. Bapak kenapa di hutan 3 hari? Aku naik kapal terbang jatuh. Terus ya 1 pesawat mati semua, aku aja yang hidup. Masya Allah, udah makan. Udah suruh makan. Ini apa? Nasi putih. Ini apa? Kari apa? Kari anjing. Dia bilang, saya orang Islam Pak, nggak boleh makan anjing. Ya udah 3 hari nggak makan. Biar aja lah saya makan nasi putih aja sama garam. Itu orang beriman. Dia terpenjara dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Udah halal thayyib lagi. Walaupun halal, kalau nggak baik nggak boleh dimakan. Itu aturan Allah itu. Udah tahu kolesterol tinggi, darah tingginya lagi kumat, disuruhnya supirnya belok ke restoran Padang, belok.
Kata supir, hati-hati Pak, ibu udah pesan bapak sedang sakit, kolesterol tinggi, udah periksa darah, diam kau. Masuk dia dibilangnya, otak kambing 5 piring. 5 piring, ya Allah. Kata supir, jangan Pak, bapak sedang kolesterol tinggi Pak, nanti ibu marah. Diam kau, kupecat kau nanti kalau kau bilang sama ibu. Jangan kau, mulut saya, duit saya kau ngatur-ngatur katanya. Bukan supirnya yang ngatur aturan Allah. Cuman supirnya mengingatkan aturan Allah itu. Diam kau. Dimakannya lah 5 piring otak kambing. Besok paginya mencong mulutnya. Kata supirnya, kenapa Pak? Entahlah. Kok entahlah, rakus kamu. Kamu langgar hukum Allah. Kemerdekaan itu pada diri manusia pribadi-pribadi tidak semutlak sebebas-bebasnya yang absolut. Kebebasan kita adalah kebebasan yang menuruti aturan Allah dan Rasul. Itu aja. Makanlah, kulu wasrobu, makanlah kamu, minumlah kamu, wala tusrifu, tapi jangan rakus. Nah, jadi ada aturannya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan. Sekarang ini ada orang menganggap kalau merdeka itu semua boleh. Mana boleh? Nah, ketika Indonesia ini dulu merdeka, ada aturan yang disepakati supaya nggak merdeka 100%. Ada aturan yang disepakati. Apa kesepakatannya? Dasar negara kita Undang-Undang Dasar 1945. Itu dasar kesepakatan itu. Falsafahnya, pola pandangnya itu, falsafah negara namanya Pancasila. Pancasila bukan dasar negara. Pancasila itu falsafah negara. Dasar negara Undang Dasar 45. Semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk negaranya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pernah bertukar-tukar, pernah Republik Indonesia Serikat, pernah pemerintahan darurat Republik Indonesia, pernah. Tapi setelah tahun 50-an kita sepakat negara kita namanya NKRI. Itulah kesepakatan, dan Allah memerintahkan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai kamu orang beriman, wajiblah kamu menepati kesepakatan itu. Jadi kesepakatan itu wajib ditepati. Untungnya 9 panitia persiapan kemerdekaan itu ada ulama-ulama di situ. Ki Bagus Hadikusumo itu ulama. Wahid Hashim Asy'ari, anak Yai Hashim Asy'ari, pendiri NU, bapaknya Gus Dur, itu ulama. Ada ulama-ulama di situ. Muhammad Hatta, walaupun beliau doktorandes ekonomi, beliau itu ulama. Tak ada orang Minang yang tidak ulama. Dulu orang Minang tidurnya di surau, betul nggak? Nggak ada orang Minang dulu pencilo aja pandai ngaji orang Minang. Orang Minang dulu lah, ya kan? Karena tidurnya di surau. Ulama. Bung Karno sendiri murid Cokroaminoto, bukan orang bodoh soal agama beliau. Dimasukkanlah di situ pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Ayat 2. Ayat 1-nya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar negara kita, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ditanya apa dasar negara? Pancasila? Bukan. Pancasila falsafah negara. Dasar negaranya menurut Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara kita itu Tuhan Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Jadi negara menjamin orang Hindu menjalankan agama Hindu 100%. Di Bali orang Hindu itu 84%. 14%-nya orang Islam, 1%-nya lain-lain, ada Kristen kan, macam-macam. Mereka membuat perda, peraturan daerah. Pada hari raya Nyepi PLN mati. Wah, ngerinya itu, Pak. Mati 24 jam. Dan tidak boleh pasang api, restoran tutup, orang nggak boleh keluar, semua orang berkurung dalam rumah. Kapal terbang
Gusti Ngurah Rai itu, airport Gusti Ngurah Rai tutup 24 jam. Yang terbang nggak boleh turun, yang turun nggak boleh terbang. Cuman di dunia ada satu aja. Di India 90% orang Hindu, 1 miliar penduduk India itu orang Hindu. Nggak ada peraturan kapal terbang nggak boleh turun. Cuman ada di Bali. Kenapa bisa terjadi? Sebab negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agamanya. 2 tahun yang lalu terjadi hari raya Nyepi jatuh hari Jumat. Gubernur Bali tahu orang Islam ada 14%, ada Majelis Ulama Indonesia di situ. Gubernur Bali jumpa Majelis Ulama dan berkata, Bapak Ulama, ini hari raya Nyepi tahun ini jatuh hari Jumat nih. Bagaimana? Ya, kata Ketua Majelis Ulama, silakan jalankan hari raya Nyepi, silakan matikan listrik, silakan tutup restoran, semua rumah tutup. Tapi kami orang Islam wajib sholat Jumat. Tapi bagaimana sholat Jumat? Kan nggak boleh naik sepeda motor, nggak boleh naik mobil. Nggak apa-apa, kami jalan kaki. Tapi nggak boleh pakai mikrofon. Nggak apa-apa, khutbah dengan imam nggak usah pakai mikrofon. Tetap kami jalan, kalian jalan. Lakum dinukum waliya din. Selesai. Nggak ada masalah. Kan itu kesepakatan itu. Orang Buddha hari raya Waisak, Borobudur dia punya 24 jam. Jadi ada famili saya dari Malaysia datang, udah sampai Borobudur, nggak boleh masuk, dikunci gerbangnya. Ada apa nih? Kita nak tengok nih candi besar nih. Kata orang situ, dah bisa bu, papa, dah bisa, minta maaf. Ini hari raya Waisak. Borobudur dipakai oleh orang Buddha seluruh Indonesia. Tawaf-tawaf mereka ngelilingi apa itu candi itu. Ya, orang Islam lihat dari luar pagar, foto-foto boleh lah, besok baru boleh kita masuk. Padahal orang Buddha itu tidak sampai 1%. Tapi mereka mau menjalankan agamanya, diberi hak, negara menjamin. Dan kita orang Islam ngerti, lakum dinukum. Orang kita ke situ mau selfie, orang tuh mau sembahyang, mana lebih penting, selfie atau sembahyang? Sembahyang sudah, kita ngalah, besok baru kita datang. Hebat negara ini. Tapi sayang sekarang ini timbul satu gerakan mau menekan orang Islam. Bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibilang radikal, ekstremis, anti Pancasila, HTI, pemberontak, macam-macam. Sejak kapan Majelis Ulama sudah mengeluarkan tausiah bahwa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Sebelum ada Hizbut Tahrir, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah ada ribuan tahun. Sudah ada, MUI sudah keluarkan tausiah, tapi tetap aja PKI anti agama ini bergerak terus menekan umat Islam. Pakai cadar diejek-ejek, pegawai negeri pakai cadar dipecat. Apa-apaan ini? Terus keluar tulisan-tulisan di medsos, cadar itu budaya Yahudi, cadar itu budaya Arab. Kepala tuh kau. Cadar kok budaya? Cadar tuh syariat ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ada di Quran terjemahan Republik Indonesia yang resmi. Jilbab adalah pakaian yang longgar, yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Menutup wajah apa namanya itu? Niqab, cadar. Ada di Departemen Agama, dicetak pakai uang negara lagi, diakui oleh Kementerian Agama. Tiba-tiba ada dosen IAIN pakai cadar, dipecat. Ada apa ini? Kan negara menjamin orang mengamalkan agama, betul nggak? Ini ada gerakan. Jangan dipikir ini nggak disengaja, ini disengaja. Laki-laki pakai jenggot bilang kambing. Madhab Syafi'i, jenggot itu tidak wajib, sunat. Orang tidak pakai jenggot tidak berdosa. Dalam madhab Syafi'i, kalau madhab Hanafi wajib, madhab Hambali wajib berjenggot. Makanya orang Saudi Arabia nggak ada ulamanya yang nggak berjenggot. Kenapa di Indonesia ada ulama nggak berjenggot? Madhab Syafi'i, NU nggak berjenggot. Tapi ulama NU ada yang berjenggot. Kiai Hasyim Asy'ari berjenggot. Saya ulama NU, saya Ustadz NU berjenggot. Tapi kami berjenggot nggak ikut kambing. Kami berjenggot ikut Rasul.
Ada. Menghina memang sengaja. Untunglah kita nggak boleh balas, suruh sabar. Kalau balas apa payahnya? Jenggot kambing, jenggot kambing, jenggot kambing. Kita pun bisa balas. Berjenggot, tidak berkumis, kambing. Berkumis, tidak berjenggot, kucing. Tidak berjenggot, tidak berkumis, anjing. Apa payahnya kita membalas itu? Tapi kita nggak boleh balas. Kita disuruh suruh dakwah. Ini sudah mulai muncul penghinaan-penghinaan ini. Berani mengatakan, jadilah Islam, jangan jadi Arab. Apa ini? Arab itu penjajah. Ya Allah, tega bilang Arab penjajah. Sekarang saya tanya, kapan Arab menjajah Indonesia? Pernah? Siapa yang menjajah Indonesia? Portugis. Siapa lagi? Spanyol. Siapa lagi? Belanda. Siapa lagi? Inggris. Inggris pernah 2 tahun. Thomas Stamford Raffles. Siapa lagi? Jepang. Ada Arab situ. Kok yang dibenci Arab? Ini ada PKI. Sebetulnya dia mau bilang benci Islam tapi takut. Dia bilang benci Arab dulu. Dan karena itu ke Arab-Araban. Di mana ke Arab-Arabannya? Ya pakai jenggot, ya serban, pakai jubah. Loh, ini bukan pakaian Arab. Ini pakaian sunnah Rasul. Ada hadisnya. Kana ahabbus siyab inda Rasul ila Rasulillah SAW al-qamis. Adalah pakaian yang paling dicintai Rasul adalah jubah. Zaman Rasul sudah banyak baju. Ada baju Parsi, ada baju Romawi, ada baju Yaman, ada baju Ethiopia, ya kan? Ada baju India. Orang India naik haji kok. Guru Nana naik haji 4 kali. Guru Nana naik haji ke Mekah. Tentu pakaian India. Tapi yang paling dicintai Rasulullah adalah baju gamis. Apakah baju gamis ini baju Arab? Tidak. Di Quran Nabi Yusuf pakai gamis. Betul nggak? Nabi Yusuf kan Bani Israel, anaknya Nabi Yakub. Israel. Bukan Bani Ismail, bukan orang Arab Nabi Yakub itu. Yakub itu, Nabi Yakub digelar Israel, anaknya Nabi Yusuf. Betul. Nabi Yusuf pakai jubah. Waktu diajak zina sama Zulaikha, dia nggak mau, melarikan diri, ditarik jubahnya, robek. Jadi perempuan tuh kalau udah mau ngeri juga, robek jubah. Nah, coba lihat di dalam Quran surah Yusuf. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, berarti kan pakai jubah komis. Fakadzabat, istrimu yang berdusta. Nabi Yusuf yang jujur. Dilihat sama suami Zulaikha itu Kitfir namanya, raja Mesir, yang robek jubah sebelah belakang. Berarti Nabi Yusuf yang benar, istrinya yang mengebet mau berzina. Terus saya tanya, Nabi Yusuf pakai apa? Nabi Yusuf pakai Arab apa bukan? Bukan. Jadi jubah itu pakai Arab apa bukan? Bukan. Cuma Nabi memilihnya. Karena Nabi memilihnya, jadilah sunnah. Waktu saya pulang ke Cina, ibu saya kan orang Cina, bapak saya Tengku, orang Melayu, ibu saya orang Cina. Saya datang ke Cina, foto-foto kakek saya semua pakai jubah. Berarti jubah bukan baju Arab, betul nggak? Kalian pernah lihat film Kung Fu Hong Fei Hung? Tendangan tanpa bayangan, ceng 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 ceng. Pakai jubah apa pakai cawan? Jadi kenapa kalian bilang jubah itu baju Arab? Kung Fei Hung orang Cina. Itulah kebanyakan makan micin, dirusak otak. Waspadai gerakan anti-Islam. Tetaplah bersatu dalam agama. Apakah dibolehkan kita menjalankan syariat Islam di Indonesia? Boleh nggak? 100% boleh nggak? Siapa yang jamin? Negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Siapa yang menentangnya berarti anti Undang-Undang Dasar 45. Jangan takut kita. Kalau menjalankan syariat Islam berarti menentang Pancasila. Ini ucapan PKI ini. Ucapan PKI. Buktinya mana? Aceh menjalankan syariat Islam. Betul nggak? Apakah mereka tidak Pancasila? Pancasila. Jadi jangan main-main.
Aceh menjalankan syariat Islam, Pancasila, betul nggak? Orang Minang sebelum Indonesia ada, Indonesia ini baru 74 tahun. Ratusan tahun sebelum Indonesia ada, orang Minang itu sudah punya kerajaan besar, kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan Melayu. Nah, Melayu kan di Jambi. Jambi itu kan Minang juga. Jambi Minang apa bukan? Minang juga nya Jambi itu dulu. Riau ini Minang apa bukan? Minang juga nya dulu. Iya kan? 50 koto itu kan Riau dapat, 23 ya kan? Nah, 2 di Jambi, sisanya di Minang. Jadi apa yang terjadi? Kerajaan Melayu, kerajaan Pagaruyung, mereka membuat satu dasar negara, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat mengato, syarak mengato, adat memakai. Syarak itu apa? Syarak apa? Syariat. Syarak itu Quran dan syarak itu syariat. Terus merdeka, kita bergabung dengan NKRI, gabung sama Bung Karno. Ada 200 kerajaan Islam di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Mulai dari kerajaan Aceh, Sumatera Timur ada 18, kerajaan di Riau ini banyak, kerajaan di Rambah, ya kan, di Hulu, kerajaan Siak Seridapura, betul nggak? Kerajaan apa itu yang di Inhu? Oh, banyak kerajaan di Riau ini, semuanya sama, adat bersendi syarak, syarak bersendi kita bergabung ke negara Republik Indonesia dengan perjanjian apa? Boleh melaksanakan agama 100% pasal 29 ayat 2. Kalau dilarang ngapain kita gabung ke Indonesia? Bagus Sumatera merdeka sendiri aja, betul nggak? Kenapa kita bergabung? Karena boleh menjalankan agama. Kalau waktu itu diumumkan, Minangkabau, Aceh juga syariat Islam, Melayu 18 kerajaan di Sumatera Timur juga syariat Islam, Jambi juga rajanya syariat Islam, Sultan Badarudin Palembang juga syariat Islam. Seandainya waktu itu, orang Sumatera mari gabung sama kami, orang Jawa memberikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan syarat jangan bawa-bawa syariat, jangan bawa-bawa syarak. Mau nggak kita? Nggak mau. Maka saya pening kepala, kata orang Medan itu. Kenapa bisa dalam 1 tahun 2 tahun ini kok jadi bengis sekali mereka ketika mendengarkan syariat? Pancasila tidak ada hubungan dengan syariat. Pancasila ya Pancasila, jangan bawa-bawa syariat. Ini kurang ajar betul ucapan ini. Adakah Pancasila menentang syariat? Tidak, dia berketuhanan yang maha. Adakah Undang-Undang Dasar 45 menentang syariat? Kenapa dia menentang? Jangan-jangan ini PKI yang nyusup ini orang. Hati-hati kita. Kemerdekaan ini harus kita jaga sampai hari kiamat. Betul. Selama kita boleh menjalankan agama. Kalau agama nggak boleh dijalankan, ngapain kita merdeka? Biar aja dijajah Belanda, kenapa rupanya? Makan juga nya zaman Belanda, betul. Kenapa dulu nenek-nenek kita perang melawan Belanda? Supaya bisa menjalankan agama. Bukan supaya makan enak. Pahlawan nasional tuh nggak ada yang miskin. Ya Allah, raja semua. Pangeran Diponegoro miskin. Pangeran Antasari miskin. Pangeran Hidayatullah miskin. Dia perang supaya makan enak. Istana aja punya kok dia. Sultan Hasanuddin, Sultan Siak, Sultan Mahmud Badarudin, Sultan Banjar. Ini orang miskin atau orang kaya? Kenapa mereka dulu perang melawan Belanda? Supaya makan enak. Supaya apa? Supaya apa? Supaya syariat agama bisa jalan. Yang oleh Belanda nggak dibolehkan. Alah, Belanda kan sembahyang boleh. Zaman sekarang juga kita mau sholat nggak dilarang. Oh, kalau cuman ibadat, Belanda pun nggak ngelarang. Orang mau naik haji aja sediakan kapal sama Belanda. Kalau cuman ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, Belanda pun boleh bikin masjid. Zaman Belanda bikin masjid, betul nggak? Belanda bikin masjid. Tapi ketika kita mulai bicara muamalat, dagang cara Islam, menghindarkan riba, pinjam meminjam cara Islam, banknya harus bank syariah. Nah,
Nah sekarang kalau syariah dibuang, di Indonesia sudah ada bank syariah, betul? Betul? Undang-undang negara kan boleh bersyariah. Hah? Ada bank muamalat, ada bank syariah mandiri, betul nggak? Bersyariah di Indonesia boleh bersyariah. Ada gadai syariah, apalagi finance syariah, arbitrase syariah, apalagi wisata syariah, makanan syariah, restoran halal, itu kan syariah semua. Nggak bertentangan dengan Pancasila, bertentangan? Enggak. Malah Jepang sekarang bikin makanan halal. Saya udah 2 kali keliling Jepang. Jepang menyediakan makanan-makanan halal hari ini. Kenapa? Karena mereka tahu turis yang diharapkan datang membuat orang Jepang kaya adalah negara-negara Islam. Inilah yang saya mau sampaikan. Semoga kita merdeka itu betul-betul merdeka, yakni merdeka dari kungkungan penjajah-penjajah kafir yang melarang kita menjalankan agama. Itu aja tujuan. Kalau dunia ini apalah begini-begini aja, mati pun kita tinggal, betul? Yang kita bawa masuk kubur adalah iman, yang kita bawa ke akhirat adalah amal. Iman diperiksa di kubur, amal nggak diperiksa di kubur, iman diperiksa di kubur. Begitu masuk kubur, malaikat tanya, man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Iman itu. Ma imamuka, kitab suci apa yang menjadi pedoman hidupmu? Al-Quran, rukun iman itu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Itu rukun iman. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang beriman. Itu rukun iman. Sholat gak diperiksa di kubur, puasa gak diperiksa di kubur. Yang diperiksa awal pertama di hari kiamat adalah sholat. Sholat diperiksa di akhirat. Kalau sholatnya beres, yang lain dianggap beres. Kalau sholat tak beres, yang lain akan diperiksa. Kalau semua diperiksa, saja ada orang yang lolos dari pemeriksaan Allah. Maka jaga sholat kita betul-betul. Jadi itu yang akan dibawa mati. Dunia ini tinggalnya ini semua. Jadi presiden pun paling 2 periodenya, betul nggak? Iya kan? Nah, bisa macam Pak Harto lagi dulu 32 tahun, bisa? Nggak bisa. Jadi udahlah, dunia ini tidak ada gunanya hidup di dunia 1000 tahun kalau tidak mau taat sama Allah sama Rasul. Apalah gunanya hidup jadi raja 1000 tahun kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Saya tutup dengan satu syair Melayu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tapi tak salat, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tapi tak salat, apa gunanya? Tak ada guna. Dunia ini habis tinggal. Harta dunia yang dibawa masuk kubur hanya 3 helai kain kapan. Itu pun bukan duit awak pula, duit tetangga pula itu. Betul nggak? Itulah nilai yang kita bawa ke akhirat, amal.